Kita bertemu lagi pada pelajaran agama Kristen. Kita sudah memasuki semester yang kedua. Bagaimana kabar anak-anak semuanya? Saya berharap kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Baik, kita akan memulai materi kita pada hari ini. Sebelumnya, kita berdoa sejenak. Tuhan Yesus, kami akan mulai materi kami agar kami dapat mengerti apa yang Tuhan ajarkan melalui materi ini. Dalam nama Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, kita masuk dalam materi kita hari ini dengan bab yang berjudul Membangun Perdamaian Merajut Toleransi. Agama adalah anugerah Tuhan. Agama pada dasarnya adalah respon manusia terhadap anugerah Tuhan. Iman Kristen mengajarkan bahwa Allah telah bekerja di dalam hidup kita dengan mengaruniakan keselamatan dan damai sejahtera. Jadi, sebagai bentuk ucapan syukur atas anugerah Allah, maka manusia harus melaksanakan ajaran agama yang menghadirkan cinta kasih Tuhan dalam relasi dengan sesama dan Tuhan. Kata agama berasal dari bahasa Sanskerta yang berasal dari kata a yang berarti tidak dan gamma yang berarti bercampur atau kacau. Jadi agama artinya tidak kacau atau teratur. Maksudnya, agama adalah peraturan yang dapat membebaskan manusia dari kekacauan yang dihadapi dalam hidupnya. Dalam mewujudkan perdamaian antar umat beragama, pluralisme atau kemajemukan harus dipahami sebagai semangat untuk menghargai keyakinan agama sendiri, dan sejalan dengan itu menghormati keyakinan agama yang lain. Penganut agama lain tidak dilihat sebagai musuh, lawan atau saingan, tetapi mereka adalah teman sekerja, saudara, sesama yang memiliki tujuan yang sama, yaitu kesejahteraan manusia dan alam ciptaan Allah. Bagi umat Kristen, perdamaian adalah panggilan iman. Perdamaian dan yang dikehendaki adalah yang pertama, perdamaian yang otentik dan dinamis. Artinya, perdamaian yang kita usahakan dan kembangkan bukanlah sekedar asal damai, melainkan damai yang benar-benar keluar dari hati yang tulus dan murni. Yang kedua, ada kaitan antara perdamaian dan kebebasan. Artinya, perdamaian harus terpancar dalam kebebasan, bukan perdamaian yang dipaksakan. Nah, perpaduan antara kedua hal di atas disebut tanggung jawab. Salah satu tanggung jawab itu adalah menjaga dan memelihara kesejahteraan hidup bersama sebagai tugas dan tanggung jawab semua umat beragama. Dalam Kejadian 1 ayat 26-28 ini mendeskripsikan bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan citra Tuhan supaya mereka berkuasa atas flora, fauna, bahkan seluruh ciptaan Allah. Artinya, manusia diberikan tugas oleh Tuhan untuk memelihara dan tanggung jawab atas seluruh ciptaannya. Dalam teks-teks Alkitab, pembahasan tentang perdamaian ditunjukkan oleh dua kata yang sering muncul dalam kaitannya dalam pemahaman mengenai damai, yaitu shalom, itu pada Perjanjian Lama, dan eirene dan soteria atau keselamatan itu dalam Perjanjian Baru. Di dalam Alkitab, kata damai memiliki konsep keutuhan, kesentosaan, dan kesejahteraan, baik yang berkaitan dengan aspek personal maupun sosial. Pertama, damai dalam perspektif pribadi, yaitu mencakup aspek fisik maupun batin, atau dimensi keutuhan pribadi
maupun martabat manusia. Yang kedua, damai berkaitan dengan lingkup sosial, ada relasi antar manusia. Jadi, karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang memiliki kemajemukan agama, kita wajib menghadirkan perdamaian antar agama. Pluralisme harus dipahami sebagai semangat dalam menghargai keyakinan agama sendiri, dan sejalan dengan itu menghormati keyakinan agama lain. Jadi tugas kita adalah untuk toleransi antar umat beragama, kita menjaga Indonesia, kemajemukan Indonesia, agar kita tetap damai, sentosa, adil, makmur di dalam negara kita Indonesia tercinta. Sekian anak-anak, pada materi hari ini. Jangan lupa tugas-tugas yang sudah diberikan biar dapat dikerjakan dengan baik, dengan tenggat waktu yang sudah ditentukan. Juga materi ini bisa dipelajari kembali. Kalau ada salah-salah, saya mohon maaf. Kita bertemu lagi pada materi yang akan datang. Jaga kesehatan, tetap sehat, tetap kuat, tetap positif. Apapun yang kita lakukan, tetap kita berpikir positif. Dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.